Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pantas kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, kita masih beri kesehatan, kesempatan untuk menikmati hidup dan melaksanakan segala aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita atau materi pembelajaran kita, yakni mengkafani jenazah. Pada minggu yang lalu telah kita mempelajari bagaimana untuk memandikan jenazah. Di situ sudah kita lihat dan dengar bersama bahwa memandikan itu banyak hal yang harus kita persiapkan. Peralatannya, kainnya, airnya, tempatnya, dipannya, kain basahannya, sabunnya, kapur barus, dan seterusnya. Semua itu setelah kita analisa pada minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut kepada mengkafani jenazah sebagai kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka berkewajibanlah kepada kita yang hidup dengan mengkafani jenazah. Jadi kewajiban ini dikatakan kewajiban fardu kifayah. Yang kita sebutkan kemarin, fardu kifayah itu ya seorang pun tidak melakukannya di kampung itu, maka berdosalah sekampung itu. Sebaliknya, seorang saja pun yang melakukannya, maka lepaslah kewajiban orang sekampung itu. Jadi itu dinamakan fardu kifayah, beda dengan fardu ain. Jadi sekarang ini kita lanjut dengan mengkafani jenazah. Kita tahu mengkafani jenazah ini adalah suatu kewajiban kita yang kedua untuk mengurus jenazah. Jadi mengkafani jenazah ini kita siapkan kain kafan. Kain kafan ini yang disenangi oleh Rasulullah adalah berwarna putih. Boleh saja kita memilih warna yang lain, mau yang merah, mau yang hitam, yang kuning, hijau, dan lain sebagainya. Boleh kita lakukan, tetapi yang paling disayangi Rasulullah adalah warna putih. Warna putih adalah warna kesayangan Rasulullah. Karenanya kita dianjurkan untuk melakukan kain kafan itu dengan warna yang putih. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kain kafan tidak ada, yang ada misalnya plastik ataupun kertas, maka boleh kita menggantikan kain kafan dengan benda tersebut, ataupun kain plastik ataupun kertas tadi. Kalau tidak ada kain, kalau juga itu tidak ada, boleh kadedaunan, silakan diambil daun-daun yang lebar-lebar, ditempelkan kepada si mayat tadi. Itu dalam mengkafani. Jadi dalam artian mengkafani ini boleh dengan warna apa saja, tetapi diperuntukkan kepada kita, kalaulah ada warna yang putih, ambillah warna yang putih. Nah, setelah itu kita lanjut saja dengan kain. Ceritanya kain kafan ini dengan kain, namanya kain ya, kain kafan, namanya kain kafan, bukan kertas kafan ya, kain kafan. Jadi kain kafan ini kita ambil, diukur mayat itu sebagaimana panjangnya. Jangan pas-pasan diukur, dilebihkan. Gunanya apa? Kalau salah kita dan lain sebagainya, hal-hal yang keliru, maka kain kafan bisa dimanfaatkan. Kalau enggak kan sudah terpotong, sayang rasanya. Kain kafan si mayat ini tidak boleh dijahit, dia dalam keadaan lepas begitu, tidak dalam keadaan terjahit. Nah, setelah diukur panjangnya, kita menyiapkan di tempatnya di dalam rumah. Kita buat, misalnya kain kafan tadi, kalau laki-laki dia 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Jadi 3 lapis kalau paling banyak, paling sedikit 1 lapis. Jadi
antara lapis, yang katakan lapis itu harus ada antaranya. Jadi menurut kita misalnya lembaran yang pertama, kain pertama, maka dibuat di situ misalnya kita amparkan di situ bubuk kapur barus. Itu baru taruh di atasnya lagi. Itu namanya lapis. Tetapi kalau tidak dibuat antaranya, itu belum lapis namanya. Jadi diambil satu lembar, baru disiram-siramkan di atasnya itu kapur barus yang sudah digiling halus, baru taruh lagi satu lagi kain berikutnya, begitulah selanjutnya. Itu baru dikatakan lapis. Nah, dalam penyiapan kain kapan ini, yang kita siapkan itu kain kapan yang panjang pertama, itu diletakkan di bawah, paling bawah. Kemudian itu paling bawah itulah yang paling apa. Tetapi sebelum ini disiapkan, kita harus robek dulu. Kita koyak dulu 5 helai talinya, digunakan berfungsi untuk talinya. Tali nanti untuk mengikat. Kita ambil 5 helai, 5 potong, kita gunting dulu. Kita gunting secukupnya, berapa lebar, berapa kira-kira sebentuknya seperti tali begitu. Nah, setelah kita gunting itu dengan demikian, baru kita atur tiga di bagian badannya, yang 2 lagi, 1 di kepala, 1 di kaki. Itu yang dibuat. Jadi biasanya kita buat itu 1 di bagian dada, 1 di bagian pinggang, 1 di bagian lutut, 1 di ujung kaki, 1 di ujung kepala, pas 5. Jadi 5 itu kita buat, kita kerak-kerak begitu. Kita kerak-kerak begitulah. Kalau dia orang dewasa, agak jarangnya sekitar tadi sudah tahu kita bagaimana panjangnya, sekitar begitulah dibuat. Nah, setelah itu baru dihamparkan kain kafan yang lebar panjang. Hamparkan, baru dibubuhi dengan apa tadi di atasnya dengan kain dengan kapur barus yang halus. Setelah itu baru diambil satu lagi kain. Kain ini berfungsi sepertinya seperti baju, sepertinya ya, tapi bukan baju, sepertinya baju begitu ya, dengan catatan bukan baju ya, ingat bukan baju tapi seperti baju dibuat. Itu bentuknya ada yang dilobangi di tengah. Jadi dia lipat 2, panjang itu lipat 2, dilobangi di tengah untuk supaya apa? Supaya bisa masuk kepalanya. Dimasukkan nanti ke kepalanya. Nah, setelah itu bentuknya yang lain ada juga. Kita lihat di masyarakat itu ada juga bentuk yang lain dibuat. Bagaimana bentuknya? Dia yang berfungsi seperti itu tadi, seperti baju begitu. Ya, seperti baju, bukan baju ya, seperti baju begitu. Nah, jadi sudah kita lobangi tadi, kita letakkan di atas apa tadi, kain yang lebar tadi, yang panjang tadi. Posisinya adalah bagian agak ke ujung sedikit, supaya apa? Tapi jangan ujung kali. Kira-kira 30 cm lubangnya itu kalau kita ukur, sudah lipat 2 dia, kita ukur lubangnya itu kira-kira 30 cm dari apanya, supaya apa? Kenapa? Karena nanti yang 30 cm adalah untuk mengikat dari bagian kepala. Jadi nanti seandainya si mayat sudah masuk, tinggal kita menaruh ke lubangnya, ini dibuka. Dibuka. Misalnya satu contoh begini dia. Kalau kita lipat, ini kita anggap ini kertas ya. Ini kita anggap kertas. Ini kain kapan. Ini kain kapan. Udah. Jadi nanti ini kita lipat begini. Kita lipat, ya, bisa dicontohkan. Lipat begini kan. Jadi ini di tengah ini dikoyak, dikoyak begini, dikoyak begini, terus ini koyaknya ini kan karena kertas dengan tangan. Kalau nanti digunting begitu ya, ini nanti kepalanya sini seperti ini, ini kepalanya, ya kan? Nanti kepalanya kan dimasukkan di sini. Ini kan sudah begini, diletakkan misalnya, baru kepala ditaruh di sini. Misalnya taruhlah jari tangan saya di kepalanya. Ini tinggal begini aja. Ya kan? Jadi ini nanti digulung lagi. Ya, coba ya dilihat. Ini digulung lagi, digulung ini semua ya. Kalau diperagakan ya. Digulung lagi gini. Tuh sebagai contoh.
Nah, jadi dalam hal ini setelah selesai digulung itu kan tadi kan itu masih persiapan karena ini adalah mengkapani. Nah, setelah itu di atasnya dibuat satu lagi bagian tengah kira-kira untuk seperti sarungnya, menutupi sarungnya, pinggangnya di pinggang. Nah, jadi itu tadi sudah ditaruh jaraknya dengan kain kapur barus yang sudah digiling. Nah, itu pembatasnya. Lalu setelah sudah siap itu, ditaruh di atasnya lagi, kita menunggu mayitnya atau jenazahnya diangkat ke kain kafan tadi. Nah, ini lalu setelah tadinya kemarin sudah kita mempelajari bagaimana sudah dimandikan, setelah mayit dimandikan sudah selesai dimandikan dibawa ke tengah ke ruangan yang mengkafani. Nah, maka diangkatlah si mayit. Sesuaikan mana kepala mana kaki, sesuaikan. Kalau di situ yang mengkafani tadi membuat kain kafan tadi, mereka udah siap. Jadi yang selagi memandikan di sana, bahkan sebelum memandikan pun sudah disiapkan kain kafan ini. Diatur oleh petugasnya. Ada petugas kain kafan di situ. Jadi nanti ada banyak orang yang harus kerja. Jadi setelah siap di situ, itu nanti si yang petugas menyusun kain kafan tadi, maka dia mengatur posisinya. Datang siapa si rombongan yang memandikan bawa mayitnya atau jenazahnya, maka kepala dari sini katanya, maka kita letakkan kepala di situ dan seterusnya. Kita mengikuti perintah dia karena dia yang mengatur posisi keadaan kain kafan. Nah, setelah diletakkan, tetap ini bagian kemaluan tetap tertutup. Nah, di situ ada seperti sedikit untuk kain yang sudah disiapkan untuk menutupi kemaluannya. Itu segera ini tadi semua sudah di dinding ini, nggak bisa orang semua melihat. Petugas-petugas saja yang ada di situ. Karena orang banyak kan auranya nggak boleh dilihat-lihat. Nah, setelah itu udah diikat, udah sudah ditaruh kain kain penutup kemaluan, barulah itu tadi seperti sarung tadi ya dilipat, digulung, dilipat. Lipat, udah. Setelah dilipat, baru masukkan tadi kepala yang berlubang macam ini tadi. Ini yang berlubang ini tadi. Dimasukkan kepalanya kemari, dimasukkan kepala kemari begini, misalnya begini dia telunjuk tangan saya ini misalnya gini kan, ini masukkan, jadi inilah misalnya ini ya, ini bahannya tidak dipersiapkan ini, sinilah kepalanya, ini misalnya kepalanya ya, jadi udah digulung, sedemikian rupanya. Baru yang lapisan terakhir, cara menggulung lapisan terakhir misalnya kita anggap ini lapisannya terakhirnya, ini lapisan terakhirnya misalnya, kita anggap ini lapisan terakhirnya. Jadi digulung begini, disatukan aja. Ada orang dilipat aja seperti ini ada, tak masalah. Kita yang jelas dia harus terbungkus. Nah, jadi ada orang seperti ini dia. Ini agak rapi sedikit, agak keras dia, enggak mudah longgar. Ininya baru digulung ininya. Digulung secara perlahan, terus perlahan, terus perlahan. Jadi begini dia. Nah, nanti barulah diikat di sini. Tadi kan tali sudah ada. Ini misalnya bagian kepala, diikatlah di sini, diikat di sini, diikat di sini, diikat di kaki, diikat di sini. Jadi ikatlah terakhir ini bagian kepala, diikat, dah. Nah, udah bagian kepala, bagian kaki, maksudnya bagian kaki. Setelah itu baru ada yang letak jihad lagi, udah selesai semua, barulah ini diikat bagian kepala. Maka jadilah dia dibungkus seperti ini. Sementara di sini sudah ada ikatan-ikatan ya. Di sini ada ikatan. Ini. Ya, jadi inilah keadaan kita untuk mengkafani. Ya, itu kajian kita sebenarnya harus kita dipraktekkan demikian rupa, tapi karena ini adalah
segala sekedar pembelajaran untuk mengetahui secara ringkas. Demikian saya rasa tuntunan untuk melaksanakan mengkafani jenazah. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa diperagakan nanti di hari yang lain ataupun kalau waktu ada kesempatannya. Nah, itu yang dapat kita sampaikan dan kita pelajari. Jadi materi kita ini semoga bisa kita manfaatkan dalam hidup dan kehidupan kita. Siapa yang membutuhkan, siapa yang meninggal dunia, kita perlu bantuan, maka dibantulah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya. Jadi inilah kajian kita, materi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.